Oke. Jadi materi yang tadi lead time tidak sama dengan 0, ya, itu saya kategorikan menjadi 2. Yang pertama adalah ketika lead time tidak sampai sebanyak 1 siklus, tidak sampai selama 1 siklus, maka ya solusinya adalah tetap memesan sebanyak Ki bintang dengan rumusan yang kemarin. Ya, rumusan yang kemarin, aduh, sini kelihatan nggak ya? Rumusan yang kemarin ini kan, EOQ sama dengan akar 2K D per H, tetap ini. Cuman pemesanan ulangnya, reorder point-nya, kalau yang kasus sebelumnya ketika lead time sama dengan 0 kan nunggu habis. Reorder point-nya saat itu sama dengan 0. Kalau sekarang reorder point-nya bukan 0 tapi harus LD. LD itu L kali D. Kenapa? Karena L kali D ini adalah sisa barang yang dipakai untuk melayani di saat menunggu. Kalau yang minggu lalu kan nggak pakai nunggu. Ya, saat menunggu harus tetap ada barang sebanyak L kali D. Oke. Nah, ini kasus pertama, kasus yang lead time tidak sampai 1 siklus. Bagaimana kalau lead time-nya lebih lama? Ya, jadi di sini tetap Q per D itu apa ini? Hitungan jangka waktu antar pemesanan, namanya waktu 1 siklus, frekuensi pemesanan, tetap rumusannya. Ya, yang nanti bisa kita modifikasi lagi adalah ketika ini lead time yang kasus 2 yang lebih lama dari jangka waktu 1 siklus. Di sini saya gambarkan, ya ada bentuk gambarnya di situ. Ada sumbu waktu minus ya, saya gambarkan sumbu waktunya minus 15, minus 9, minus 3, dan seterusnya. Terus gambarnya ini ribet sekali sih memang waktu membuatnya. Jadi sebenarnya ilustrasinya begini, saya jelaskan satu persatu. Saya menggunakan contoh Q 250 ya, menggunakan 250. Kemudian demand-nya 500 per tahun. Berarti kan sama saja dengan yang tadi sebetulnya. Apa namanya? Yang berubah nanti hanya reorder point kok. Sudah saya informasikan sejak awal. Yang berubah nanti hanya reorder point, yang lainnya tetap. Jadi di sini ketika saya punya lead time 15 bulan, loh kan? Berarti dari mana saya bisa tahu ini lebih lama dari 1 siklus? Karena 1 siklus kan hitungannya tetap seperti kemarin. Ya, Q bintang 250, D-nya 500, kalau saya bagi hasilnya setengah. Setengah itu setengah tahun. Kalau setengah tahun 6 bulan, berarti 15 bulan ini kan lebih lama dari 6 bulan. Oke. Nah, otomatis karena lebih lama dari 1 siklus, ketika saya mencoba mengalihkan L dan D, ini L, ini D, ya, ini rumusan L-nya, ini rumusan D-nya, hasilnya bisa kamu lihat sendiri di situ. L itu 15 bulan, terus apa per tahun ya, 15 bulan saya rubah menjadi tahun, 15 per 12 saya rubah satuannya menjadi tahun, kali D-nya 500, hasilnya 625. Tuh. Selama nunggu itu saya butuh 625, padahal satu kali pesan cuma 250. Nah, ini kasus kedua. Kasus kedua lamanya lebih panjang dari 1 siklus, lead time demand lebih banyak daripada order dalam 1 siklus. Ya. Terus di sini hitungan EOQ, ya kalau kamu tanya, Bu, hitungan EOQ-nya gimana? Sama seperti sebelumnya, pakai rumus ini. Akar 2K D per H. Nanti yang berubah hanya reorder point-nya saja. Ya, yang berubah hanya R. Terus kalau tadi R-nya L kali D. Kan lain lagi ceritanya. Nah, ilustrasi gambar ini. Ya, sebetulnya usaha dimulai itu realnya di sini. Mulai ini. Mulai 0 ya. Tapi di sini saya punya sumbu negatif yang artinya jauh sebelum usaha itu dimulai saya sudah melakukan pemesanan. Nah, jadi untuk mulai di sini saya butuh pesan 15 bulan sebelumnya. Karena barangnya datang baru pada bulan ke-15. Nah, di situ. Nih, pada gambar ini pemesanan pertama pada T-15 yang baru tiba di T0. Oke, paham ya itu ya? Nah, terus kalau saya diem saja, nggak pesan lagi. Saya nggak pesan lagi. Kamu nggak mungkin bisa melakukan
ulangan lagi di sini. Ini kan barang yang datang yang kamu pesan di bulan ke-15 sebelum tadi, datang di sini. Habis, 0. Kalau kamu tidak melakukan pemesanan lagi, tidak akan bisa mengulangi siklus. Tutup usahamu. Ya, sehingga dilakukan pemesanan kedua. Ini pemesanan pertama. Ya, ini pemesanan pertama. Pemesanan kedua kapan? Ini saya tuliskan. Nih, dilakukan pada bulan 9 sebelum usaha dimulai. Kenapa saya milih 9? Karena tadi sudah sepakat. Satu siklus itu 6 bulan. Definisi satu siklus itu antar pemesanan pertama dengan pemesanan berikutnya. Yang kalau di contoh saya minggu lalu dari posisi tinggi ke posisi tinggi berikutnya. Itu kan karena pesan ya. Pesan naik, habis, pesan lagi. Jadi tinggi pertama, tinggi berikutnya antar pemesanan. Jadi min 15 plus 6 bulan. Keliru. Saya ngomongnya salah ya. Keliru ya ini ya. Tunggu. Ini apa? Satu siklus pemesanan kedua dilakukan satu siklus setelah pemesanan pertama. Ini seharusnya 6 ya. Ini ya salah nih menurut saya. Seharusnya T sama dengan min 15 plus 6. Hasilnya min 9. Oke. Ya, ini min 9. Min 9. Nanti barangnya datangnya ya tambah 15. Data 15. Oh, iya benar. Ini benar. Sorry. Saya rancu dengan yang pertama. Ini betul. Yang saya maksud tadi, yang plus 6 itu yang ini. Ini ya. Ini loh. Jadi ini asalnya dari 15, min 9, min 15 plus 6. Hasilnya min 9. Terus yang ini, yang pesan di sini tibanya masih ini. Masih di sini. Masih di sini tibanya. Diulangi lagi dan seterusnya. Sehingga akan ada pola kamu pesan pada min 15, min 9, min 3, 39 dan seterusnya. Itu asalnya dari penambahan 6. Min 15 tambah 6, min 9 tambah 6, min 3 tambah 6, 3 tambah 6 jadi 9 dan seterusnya gitu ya. Tunggu, ini 12 salah. Min 3, 9, 12 ini bukan. Ya, yang salah ini 12 ini salah. 15 betul. 21 betul, ya. 24 ini bukan. Nah, ada salah. Ini pokoknya selisihnya 6 terus. Oke. Nah, kalau kamu lihat sebenarnya itu ada polanya, ya. Jadi yang salah yang mana? 12 bukan. 18 sudah, 21, 24 bukan, ini yang salah. Ya. Dari sumbu waktu itu yang titik yang positif kamu lihat. Dimulai 3 tingginya di sini. 9 di sumbu waktu sumbu Y-nya di sini. 15 sumbu waktunya di sini. Sumbu inventory tadi, sumbu Y di sini. 21 sumbu inventorinya di sini. Itu kan membentuk satu garis lurus. Ya. Inilah nanti yang kita namakan reorder point. Nah, reorder point cuman besarnya berapa? Jadi setiap waktu kita memesan 3 tingginya sekian. 9 pesan sekian. Pesannya ini kan min 15 pesan pertama, min 9 pesan kedua, min 3 pesan ketiga, 3 pesan yang dan seterusnya. 9, 15, 21 itu titik kamu melakukan pemesanan. Nggak usah mikir datangnya kapan. Ya saya hanya mengilustrasikan kedatangan yang ini aja sudah. Yang ini ya sudah nanti pasti datang ya 15 bulan berikutnya datangnya. Kalau pesannya 3 ya nanti datangnya di sini. Kalau pesannya bulan ke-9 nanti tambah 15, 24 dan seterusnya. Ya, nggak usah terlalu dipikirin itu. Yang penting adalah kapan kamu melakukan pemesanan dan di sini sudah ada pola dan ditunjukkan di sumbu waktu. Ya, jadi polanya di sumbu waktu, saya balik sebentar. Nah, ya. R di sumbu I. Jadi ada dua pola di sumbu waktu dan pola di I. Kalau di sumbu waktu kelipatan 6, penambahan 6. Terus kalau di sumbu I ini
jadi R. Ya, satu garis yang sama. Di dalam satu garis yang sama. Satu garis yang sama itu namanya posisi reorder point. Ketika tersedia R unit, lakukan pemesanan. Nah, di gambar ini, reorder point ini, saya pakai perbandingan aja. Jadi, titik-titik itu, ya, titik yang menandai separuh siklus. Ini kan separuh siklus ya, ini separuhnya. Siklusnya kan 6, berarti 3 separuhnya. Ini 6 sampai 12, 9 ini separuhnya. Ini separuhnya, semua separuhnya. Kalau di waktu separuhnya, di sini kan mestinya juga separuhnya. Karena segitiga kan proporsional ya. Nah, kalau yang di alas separuh, di sini juga separuh. Nah, di sini contohnya, R itu setengah dari EOG, 125. Berarti kapan saya memesan? Pada saat sediaan tinggal 125. Nah, kalau mencermati yang begini, kamu harus mengelaborasi mulai sumbu minus, kan jadinya lebih panjang. Sebenarnya ada shortcut, ya shortcutnya itu hubungan ini. Ketika kamu punya LD, sudah kamu hitung loh tadi LD-nya ini, dimanya sekian. Terus kamu rasiokan. Rasio itu bentuknya pasti pecahan campuran, karena kan LD lebih banyak daripada EOG. Ya, pecahan campurannya di situ hasilnya 2, 125 per 250. Nah, angka 125 yang tadi itu ternyata di sini posisinya. Ada pada pembilang pecahan di pecahan campuran kita. Jadi kalau kamu ketemu kasus yang lead time demand tidak sama dengan 0 dan lebih lama dari satu siklus, cara ngitungnya sebenarnya boleh dengan penjelasan saya yang tadi, kita buat deret waktu, waktu periodik ya, untuk menentukan kapan pesan, terus dihubungkan dengan R secara proporsional dari sumbu waktu dengan sumbu I, tapi boleh juga kamu lakukan ini. Pecahan campuran nanti yang dipakai adalah pembilang dari pecahan. Oke, nah ini saya kasih contoh kasus yang lain. Jadi kasus yang lain di sini menggunakan EOG yang sama 250, D yang sama, tapi L-nya saya ganti. Kalau tadi kan 15 bulan, sekarang 12 bulan. Nah, 12 bulan di situ kalau saya cari LD hitungannya sama seperti tadi. LD yang 12 bulan, L yang 12 bulan, ini saya samakan supaya satuannya jadi tahun. Nah, 12 bulan kan 1 tahun ya. Ya, jadi di sini LD-nya 1 kali 500. Yang besarnya juga sama dengan 500. Nah, kalau saya hitung semuanya, jangka waktu antar siklus tetap sama dengan 6 bulan. Saya cuma ingin compare aja, satu siklus 6 bulan, padahal ini lead time-nya 12 bulan. Berarti kan lebih lama dari satu siklus. Kalau mau bikin pola waktu pemesanan, ya seperti tadi. Dibuat mulai min 12. 12 bulan sebelum usaha dimulai. Ini 12 bulan sebelum usaha dimulai. Terus ditambah 6 bulanan. Karena satu siklus 6 bulan. Satu siklus itu antara satu pemesanan ke pemesanan berikutnya. Jadi min 12 tambah 6, min 6. Min 6 tambah 6, kurang ya? Ini kurang apa? 0 ya? 0-nya juga harus ada ya? Harus ada 0. 0 tambah 6. 6 tambah 6, 12. 12 tambah 6, 18. 18 tambah 6, 24, dan seterusnya. Itu titik pemesanan ulang dari sumbu waktu. Yang kita perlukan adalah pemesanan ulang dari sumbu sediaan. Dari sumbu sediaan IT. Nah, di IT ini sekarang posisinya berapa kalau waktu-waktu ini gitu. Kalau kamu gambar sulit, ya kamu bisa melakukan perbandingan ini. Perbandingannya adalah LD per EOG. LD-nya tadi 500, sudah kita hitung. EOG-nya 250. Kalau dijadikan pembagian, ya 2 kan sebetulnya hasilnya. Tapi ini saya olah supaya seolah-olah di sini ada pecahan. Pecahannya ya, kalau atasnya 0 kan 0 ya. Jadi ya, di situ sebenarnya cuma 2 saja isinya. Sebenarnya nggak ada di belakang sini, nggak ada. 2, sisanya 0. Nah, 0 inilah adalah pembilang dari pecahan di rasio itu yang menunjukkan reorder point-nya. Ya. Jadi kuncinya ada perbandingan ini buat pecahan campuran. Di pecahan campurannya nanti yang dilihat adalah fraksinya. Yang fraksinya ini pembilangnya berapa. Itulah reorder point-nya.
Tapi kalau ditanya waktu, kamu pakai konsep ini. Selalu diawali dari satu lead time sebelum usaha dimulai, sebelum T0. Kalau 15 bulan sebelum, min 15. Kalau 12 bulan sebelum, min 12. 9 bulan sebelum, min 9. Gitu ya. Terus plus siklus. Kalau siklusnya 6, ya plus 6, plus 6, plus 6, plus 6. Tapi yang dinamakan reorder point itu berhubungan dengan T yang positif saja. Ya, ini pemesanan ulang pada T yang positif saja. T yang positif tadi, kalau dilihat dari sumbu waktu, padanannya dengan IT ini di R. Ya, tadi kan gambarnya ini T, ini IT. Ya, ini setiap periode itu ada ulangan di mana titik ini pasti berhubungan dengan garis yang sama, ini garisnya namanya R. R besar ya tulisan saya. Nah, R-nya itu hitungannya seperti ini tadi. Oke? Silakan kalau ada yang tanya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Kamu baca-baca lagi. Nah, kalau misalkan belum terpikir sekarang, bisa diajukan di forum. Ada? Mungkin sekarang ada. Mumpung ketemu. Enak ya kuliah dari rumah? Nggak enak. Ya gimana lagi? Saya sebetulnya ya pingin ngajar di depan kelas lagi supaya lebih enak gitu, lebih banyak yang bisa dijelaskan. Kondisinya seperti ini, gimana? Kalian ambil positifnya aja ya. Coba kalau ada wabah pas zaman nggak ada internet, gimana ya? Supaya nggak tahu. Ada wabah terjadinya 50 tahun yang lalu gitu misalkan. Kamu di rumah aja ngapain coba gitu. Oke, nggak ada yang tanya? Ada kompensasi buat pulsa tak, Bu? Ada, minta ke rektorat ya. Minta ke rektorat ya. Jadi Ya, Bu. nggak tahu ini kalian apa sudah pernah mencoba yang paket itu? Saya nggak tahu. Lemot, Bu. Oh, oke. Ya saya mikirnya gini. Kabarnya UM dapat 100.000 Bu, pulsa. Coba saya tanyakan ya, kalau ada info Ya. saya sampaikan. Sekarang gini aja, kalian kan selama di rumah nggak keluar ongkos bensin toh ya. Jadi sementara bensin buat beli pulsa ya sementara. Ya nanti kalau ada info tentang itu saya sampaikan ya ke kalian ya. Makanya saya ingin mencoba Webex itu katanya lebih murah dari aspek paket gitu. Ya. Oke. Ya sudah. Kalian masukkan ke forum aja kalau ada pertanyaan ya. Kalian kerjakan apa yang saya minta. Masih besok kok kumpulkan. Oke. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.